Oh, sini balik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim ala wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyid ibadika wa ashrafi أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا شفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم. زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. As'alullah ta'ala al-futub wal muluk wa rusuh wa batannasu salah al-jasad wa ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin fasirin muhaddisin wa masyayikhina fiddin khususan Sayyidina Muhammad Muhajirin wa muallifi hadzal kitab wa baradallahu lahum wa liwalidayhim wa liwalidayna ajma'in wa bi niyyati anna Allah yanfa'una bi ulumihim wa bi asrarihim wa barakatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Wa firqatun ukhra rubbama iktasabul malal halala wajtanabul harama wa anfaquhu alal masajidi wa hum aydan maghruruna min wajhain. Segolongan yang lain yaitu
segolongan yang magrur bagi orang yang punya harta. Yang pertama, adalah golongan yang tertipu karena berbuat baik sumbernya dari harta yang haram untuk bangun masjid, madrasah, pesantren, jembatan, ya. Sumbernya dari duit yang haram. Seperti kayak saya mencuri buat fakir miskin, jalan. Saya mencuri buat bangun madrasah, jalan, atau pesantren. Itu termasuk magrur, ya. Termasuk apa? Magrur. Kemudian kalau dari yang halal juga mungkin magrur, ya. Yang dari halal juga bisa juga magrur. Ya. Jadi kalau dari haram itu apa? Artinya maksiat, al-maksiyah la tanqalibu ta'atan, ya enggak. Maksiat enggak bisa jadi berubah jadi taat. Harta yang halal dia boleh usaha, kemudian dia jauhin yang haram, terus diinfakannya ke masjid-masjid. Kayaknya itu baik. Wahum aidon magrurun. Juga itu bisa juga magrur. Harta yang halal tapi buat masjid masa magrur? Ya, magrur bisa min wajah ini dari dua jalan. Yang pertama, magrurnya ar-riya'u wa talabus sum'ah was-sana'i. Harta sih harta halal, tapi ketika dia infak ada unsur riya, ya, pamer, ada unsur pengen didengar orang lain. Tandanya kalau dia ngamal kagak disebutin namanya, marah dia. Iya, saya ngamal 2 juta katanya kagak disebutin, ya. Itu talabus sum'ah, menuntut supaya kedengeran, ya. Wasana'i, ya. Juga ada unsur sana, ya enggak, pujian, supaya dipuji. Itu enggak benernya uang halal buat kebaikan, tapi tujuannya ada unsur riya, ada talabus sum'ah, ada talabus sana. Apalagi fa innahu rubbama yakunu fi jiwarihi au fi baladihi fuqara'u. Maka sesungguhnya kadang-kadang adalah pada tetangganya atau di kampungnya, di negerinya banyak orang fakir. Oh ya, ngapa buat masjid? Masjid banyak banget sih, cukup kayaknya itu. Tapi itu masih masjid juga udah orang fakir tetangganya itu nggak diperhatiin. Atau ya bukan buat masjid tapi buat orang fakir, tapi fakir yang jauh. Ya. Jadi nyantunin kok negeri-negeri yang jauh, kampung-kampung yang jauh, kampung sendiri enggak. Itu juga magrur juga. Ya, kenapa? Karena kalau di kampung enggak masuk radio, enggak masuk TV, enggak diekspos. Itu juga kan menariknya begitu. Itu tertipu. Wasarful mali ilaihim ahammu. Mentasarufkan harta untuk mereka orang fakir, lebih-lebih di negerinya sendiri, itu lebih penting daripada bangun masjid. Jadi ta'adudul masjid di satu kampung aja udah Imam Syafi'i udah bermasalah, kecuali tidak bisa menampung, ya. Ini masih bisa menampung.
Kadang-kadang bikin masjid tuh karena marah. Kenapa? Gue nggak dijadiin khotib di situ, udah masjid musola gue jadiin masjid aja. Ada nggak yang begitu? Oh, Songkareng ada. Kareng, iya. Dia nggak dijadiin khotib. Wah udah musola yang di sampingnya udah jadiin masjid aja gitu. Udah jadiin masjid, jadinya nggak dipakai. Udah jadiin masjid, jadinya nggak kepake. Ya. Nah, apes ya. Ya mau disalahin siapa, salah sendiri. Ya. Ya. Wasarful mali ilaihim aham. Fa innal masajid kasiratun. Masjid banyak. Ya. Wal ghurdu biha al jami' wahdahu. Yang dimaksud masjid jami'. Masjid jami'. Kalau mau bikin masjid ghairu jami' mah silakan aja mau. Banyak-banyak ya enggak. Ini masjid jami', artinya masjid selain sholat 5 waktu ada jumatannya, itu masjid jami'. Jadi musola yang kita sebut musola sebetulnya masjid juga. Coba kalau kita bilang itu masjid ghairu jami', kadang-kadang yang orang situ marah. Masjid ghairu jami', karena dia nggak paham. Jadi umumnya itu musola itu ya bisa jadi ada musola Id, itu lapangan jadi musola, ada lagi surau ya, ada lagi langgar, ya nama-nama itu ya, langgar, itu nggak ada dipikir langgar ya. Kalau musola Id, lapangan, ya yang dulunya ada gumam itu, jadi masjid gumama itu sejarah aja ini. Ada langgar nggak di samping rumah ente? Langgar juga apa? Nggak langgar sekali. Maksudnya datang gitu ke langgar. Jadi masjid kasirah. Ngapa orang Pukoro min baladikum itu nggak diperhatiin. Jadi masjid jami mah jangan banyak ya. Masjid jami jangan banyak. Wal ghurdu minha al jami wahdahu. Ya. Kalau di Kalimantan, yang udah Kalimantan tuh ya, itu masjid gede-gede, tapi nggak pakai sholat Jumat. Dia di alun-alun, misal begitu, difokuskan. Termasuk Masjid Guru Jaya, katanya. Saya juga pernah sana ziarah ya. Besar masjidnya, tapi untuk Jumat nggak. Oh di sana itu apa? Banyak masjid-masjid. Tapi itu tergantung ya sohibul wilayahnya lah gitu. Walaisal ghurdu bina'u masjidin fi kulli sikkatin wa fi kulli darbin, dan bukan yang dimaksud bangun masjid pada setiap apa itu? Sikkah, gang yang lebar ya, gang lebar. Wa fi kulli darbin, dan gerbang. Jadi masjid itu bukan yang masuk setiap ada jalan, permukaan jalan bukan itu yang maksud. Walaisal ghurdu bina'u masjid, bangun masjid bukan berarti setiap jalan ada masjid, ada jalan ini ada masjid, jalan ini ada masjid, bukan begitu. Enggak seperti ada gapura di sini, ada gapura di sini masih ada masjid, enggak begitu juga. Tergantung kebutuhan ya enggak. Jadi kalau ngomongin kebutuhan ya ngomongin masjid itu mestinya jarang. Ntar juga ada yang bilang nggak apa-apa, kerep juga kerep. Jumat mah 12 orang juga sah, 4 orang juga sah, itu lain lagi tuh ya. Tapi untuk maslahat ammah, maslahat umum ya kayaknya itu nggak boleh ta'adudul masjid fi qaryatin, dalam satu kampung, kecuali ada hajat. Hajatnya itu apa? Sudah tidak bisa menampung. Kata Imam Syafi'i. Wal masakin wal fuqara muhtajun.
Mengapa masjid dibanyakin sedangkan orang miskin dan orang fakir itu butuh? Mendingan dilimpahin ke situ aja. Sedangkan orang miskin, orang fakir muhtajun, berhajat. Ngapa segala bangun yang belum diperluin udah dibangun ya? Itu sementara fakir miskin kelaparan dilalaikan. Ya. Berlomba-lomba buat bangun, ya, bangunan-bangunan mewah. Tapi yang miskin, yang fakir butuh mah itu. Ya. Udah fakir, udah miskin, harga naik, bernaik ya enggak. Duit buat bangun mulu bangun. Ngomelin siapa itu? Itu magrur. Infrastruktur. Ya. Tapi tatkala kita jalan di aspal yang enak, di tol, enak juga ini jalannya ya. Aturan belum sampai udah sampai. Kayaknya manfaat juga ya. Iya, tapi manfaat buat berapa gelintir, banyak kan yang agama ya, yang nggak nikmatin ya, banyak yang nggak nikmatin. Wa inna ba khaffa alaihim dapul mal bi bina'il masadil zuhuri zalika bainan nas wa lima yusma'u minas sana'i alaihi minal khalqi wa yazunnu annahu ya'malu lillah wa huwa ya'malu li ghairillah wa niyatuhu a'lama bizalika wa inna niyatuhu alaihi ghadiba. Wa qala innama qasadtullah azza wa jalla. Ya. Kenapa orang lebih tertarik buat bangun masjid daripada infak kepada fuqara wal masakin? Nah, lebih tertarik buat ngamal ke masjid dibanding ngasih fakir miskin. Kenapa? Hanya saja rasa ringan atas mereka memberikan harta untuk bangun masjid karena nampak yang demikian di antara manusia. Kalau dia bikin masjid itu manusia banyak yang tahu. Nyoor, masyhur ya enggak? Oh, itu masjid dia bangun sendiri tuh, padahal mah sama tukang ya. Maksudnya dananya ya. Ini uang pribadi itu dia, uang pribadi. Li zuhuri zalika bainan nas wa lima yusma'u minas sana'i alaihi. Karena ada pujian min indil khalqi di sisi makhluk. Yazunnu, maka dia sangka si yang infak tadi itu annahu ya'malu lillah. Kalau udah masjid biasanya lillah. Buat masjid sih apa jeleknya sih? Wa yazunnu annahu ya'malu lillah. Jadi orang pada sholat di situ, sejumlah orang yang sholat dia akan dapat pahala. Sejumlah orang yang sholat dan zikir di situ, pahalanya dia apa? Dapat. Jadi biar saya korupsi juga itu bisa seimbang. Ya, nah itu balik yang firqah yang ula yang dari dana yang haram. Udah bangun tuh masjid, terus kalau itu enteng namanya, di sini pahala banyak, sini dosa. Lalu Pak Amman sakulat mawazinhu huwa fi isyatir roti, beratan amal baik ya. Satu dibalas 1, balas 10, balas 700. Ya. Ini yang halal juga masih tertipu kalau begitu. Wa huwa ya'malu li ghairillah, padahal dia beramalnya bukan karena Allah. Wa niyatuhu a'lam bizalika, niatnya dia yang paling tahu. Wa inna niyatuhu alaihi ghadiba. Apa ghadiba? Ghadiba niatnya terus marah. Tadi yang saya bilang apa? Dia enggak dipakai sono khotib. Dia bikin sini. Kan biasanya masjid itu dibikin biasanya. Karena enggak akur sama masjid yang itu. Ya. Karena dia enggak akur sama masjid di sana gitu. Bikin lagi.
Tapi nggak semuanya begitu ya. Tapi itu ada juga dorongan yang seperti itu. Karena marah ya. Jadi masjid jadi banyak karena marah, ada pada marahan. Ya. Masjid jadi banyak karena apa? Marahan. Mungkin lagi. Wa qala inna maqasadullah azza wa jalla. Ngomong sih bilang, saya karena Allah. Karena Allah lillahi ta'ala, lillahi. Ya, mulutnya lillahi, apa hatinya sesuai enggak? Apa qaulan wa fi'lan ya. Jadi susah nyari orang yang omongan sama kerjaan sama. Susah ya. Susah nyari orang yang perkataannya sama perbuatan sama. Ya. Perkataan sama perbuatan sama, susah nggak? Susah. Terutama guru ngomong dia ngerjain bangkesi itu. Perkataan sama perbuatan harus sama, itu sulit ya. Tapi kita disuruhnya seperti itu. Kenapa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang kita ngomong itu ada raqib atid, nyatet. Yang kita ngomong itu ada yang nyatet, yaitu raqib atid. Ngomongnya lillah apa jalillah belum? Pasti lillah enggak? Saya ikhlas. Orang ikhlas mengaku ikhlas. Orang kalau masih enggak mengaku ikhlas, itu belum ikhlas. Karena dia ngomong saya ikhlas karena takut dikata enggak ikhlas. Ya. Kenapa dia bilang saya lillahi ta'ala? Ya, berarti takut enggak dikata lillahi ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu enggak ngaku ikhlas lah, enggak menyatakan ikhlas lah. Ikhlas. Ya, kalau dibilang saya ikhlas benar-benar enggak mulut sama hati. Karena ikhlas itu orang ikhlas itu bisa rusak enggak keikhlasannya? Orang ikhlas bisa rusak nggak keikhlasannya? Orang ikhlas bisa digoda apa enggak? Orang mukhlis bisa digoda enggak? Orang yang mukhlis, orang yang kerjaannya mukhlis, orang yang sudah dibilang mukhlis itu bisa tergoda apa enggak gitu? Hah? Enggak? Bisa? Oh, ada dua versi nih. Ada yang bilang orang mukhlis itu tergoda enggak? Oh iya, coba terangin. Ya, yang sering disampaikan. Orang mukhlis bisa tergoda. Contohnya, pernah dengar Bal'am bin Ba'uro. Doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Orang mana itu ya? Orang negeri Kan'an ya. Nah, penduduk kafir itu. Ketika dia diserang sama kaum Musa. Nah, orang Kan'an itu apa? Orang negeri Kan'an itu datang ke dia, ke Bal'am bin Ba'uro. Katakan dia ulama, doanya mustajab supaya tahun 2024 menang gitu. Ya, iya misalnya. Jamaknya. Ya supaya pada paham maksudnya, cepet paham. Kalau begitu kan cepet paham. Kalau cerita zaman sono aja begitu kayak ngelamun ente. Contoh. Jadi Bani Israel, kaum Musa mau nyerang negeri Kan'an. Nah, orang Kan'an itu Pak, ya ke kiai lagi. Biasa.
ulama datangnya ya. Ulama minta didoain supaya Musa kalah. Ceritanya dia nggak mau awalnya, nggak mau dikasih hadiah, akhirnya mau juga doain supaya kalah gitu. Mau juga doain supaya kalah. Dijawab doanya sama Allah. Jadi Nabi Musa tuh ke situ keder menyerang keder terus, keder. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, kenapa sih ini keder? Lu didoain sama siapa? Allah, ya supaya nggak menang, supaya keder. Kalau gitu saya mau berdoa lagi sama Allah, minta supaya dicabut dia imannya. Kalau Allah nerima doa dia, saya juga pengen berdoa lagi supaya dicabut imannya. Nah, akhirnya matinya keluar dari iman, melet ini lidahnya ke dadahnya. Belain tuh orang kafir tuh. Man kassara sawada qaumin fahuwa minhum. Kata Abu Dzar, man kassara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang memperbanyak golongan mereka, fahuwa minhum, maka itu tergolong mereka. Ya, ente tim sukses yang mana nih? Wah, itu ente giring kemana itu orang? Ya, tanggung jawabnya dunia akhirat. Wallahu alam ya. Nah itu berarti orang yang ikhlas masih bisa. Nah kita paham itu ya. Orang yang mukhlis bisa. Kalau orang yang mukhlas enggak. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pokoknya setan godain orang ikhlas juga. Kecuali yang mukhlas. Nah kita ini mukhlis aja belum. Ya mudah-mudahan ya tergolong mukhlasin. Amin. Iya. Jadi pengakuan boleh aja, wa innama qasadtullaha azza wa jalla. Tapi apa sesuai ya sama yang dikerjakan itu. Itu gururnya duit halal salah mentasarufkan. Salah menginfakkan. Yang kedua, salahnya annahu yusrafu zalika fi zukhrufatil masajid wa tazyiniha bin nuqushil manhi anha asyghilati qulubal musallina li'annahum yanzuruna ilaiha fatusqiluhum anil khushu'i fis shalah wa an huduril qalbi wa huwal maqsudu minas shalah. Wa kullu ma tara'a fi salatihim wa fi ghairi salatihim bahwa fi mizanil ladzi banahu iz la yahillu tazyinul masjid biwajhin. Yang kedua kesalahannya atau maghrurnya itu bahwasanya ditasarrufkan demikian itu harta yang halal pada menghias masjid wa tazyiniha dan menghiasnya mengukirnya bin nuqusil manhi dengan ukiran-ukiran. Jadi masjid diukir-ukir dengan ukiran yang dilarang daripadanya. Asyghilati qulubal musallin yang mensibukkan hati-hati orang yang sholat. Walaupun tulisannya ayat suci Al-Quran, aqimis sholata lidulukis samsi dan seterusnya ayat ya. Qad aflahal mu'minun ditulis di masjid itu. Wah, ya, kaligrafi. Jadi kita sholat terpesona dengan tulisan. Itu yang mensibukkan hati orang yang sholat. Li'annahum, karena mereka yanzuruna ilaiha, memandangnya kepadanya. Fatusgiluhum anil khusu, mensibukkan mereka daripada akhirnya meninggalkan khusu di sholat. Aturan khusu jadi kagak. Emang udah nggak khusu, ada itu lagi. Ya mungkin nggak khusu aja. Walaupun dia khusu bisa terganggu dengan kaligrafi. Walaupun ayat-ayat Al-Quran. Wan hudul qalbi tersibuk daripada hadirnya hati. Jadi pikirannya ngeliatin apa? Tulisan aja tuh, kaligrafi aja. Wal maksud minas shalah
Padahal hudurul qalb itu adalah khusyuk itu adalah al-maqsud minas shalah, yang dimaksud dari sholat. Itu orang belum banyak ya. Udah banyak baru perluasan masjid. Ya itu kan Masjid Madinah itu apa? Perluasan ya. Mulanya kan nggak segitu. Ya. Disuruhnya sama malaikat Jibril jangan luas ya. Itu cukup tingginya 7 hasta. Tapi sekarang kan lantai berapa lantai itu? Ada lantainya nggak? Nah, bukan buat sholat kan? Bukan, sampai sekarang. Lain sama Mekah ya. Nah, Mekah kan berapa tingkat tuh? Belum Madinah masih 1 tingkat ya? Iya. Jangan ini bukan berarti harga mati ya 3 meter. Kalau hasta kita 1,5 meter berarti 3,5 meter ya. Tapi nyatanya lebih nggak? Fleksibel, jadi bukan harga mati. Maksudnya jangan mengeluarkan dana yang berlebih-lebihan, sedangkan fakir miskin nggak terpenuhi, maksudnya itu ya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini pesannya jangan dihiasi dan jangan diukir dengan ukiran yang dilarang, tapi ukir dalam rangka memperkuat bangunan itu nggak apa-apa. Fahaulai ra'au al-munkar ma'rufan, maka mereka melihatnya itu munkar sebetulnya, yang hias-hias masjid, ukir-ukir masjid itu apa? Munkar. Menurut dia ini baik, ma'ruf ini, wattaqalu alaihi. Dan mereka sudah menyerahkan diri di atasnya, fahum magrurun bizalika, padahal mereka termasuk magrur. Jadi bahaya magrur yang kedua adalah dia mentasarrufkan hartanya walaupun dari halal tapi kepada yang tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi komentar-komentar ulama bagaimana ini? Waktu saya ngajar di Tambun, saya waktu itu sering ngikut. Kalau nggak salah baca hadis Muwatta. Lagi menjelaskan tentang kaligrafi di masjid. Kata saya apa? Itu makruh. Terus jamaah bilang, itu di Madinah, ya di Mekah banyak kaligrafi. Jawabannya, ente mau ngikutin ulama apa ngikutin raja? Itu raja ya gitu. Ente mau ngikutin ulama, makruh. Itu raja aja kata di sana. Kemudian dimuat di Misbahul Zalam. Mana ada Misbahul Zalam ya? Komentarnya Syekhuna. Ada yang bawa Misbahul Zalam enggak? Ya. Ya. Saya baca komentar saya itu kan tadi omongan singkat itu raja, kalau ulama tetap makruh, namanya bid'ah makruhah ya. Bid'ah ada 5 ya. Bid'ah makruhah itu adalah menghias masjid ya. Di sini saya baca ada nggak yang bolehin gitu, maksudnya gitu ya, nyari yang bolehin ya. Ya. Jadi hadis menghias masjid itu dilarang, kalimatnya hadis dari Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma umirtu bitasyidil masajid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, saya Ibnu Abbas tidak diperintah menghias masjid. Rajahu Abu Daud dan Sahih Ibnu Hibban. Qauluhu ma umirtu bitasyid masajid fatasyid ar-rab wal i'la. Jadi meninggikan bangunannya. Wa minhu qaulu ta'ala fi burujim musyayyadah. Qala Ibnu Abbas la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Itu kerjaan Yahudi dan Nasrani. Qaulu Ibnu Abbas azza mauquf.
Ibnu Abbas ini hadisnya mauquf lakinnahu fi hukmil marfu. Annahu min akhbari ma ya'ti wa huwa la yakunu illa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zukhrufah az-zina. Zukhrufah maknanya sama dengan zina hiasan. Wa asluhu az-zahab, asal-asal mana zukhrufah itu emas. Sumastukmila fi kulli ma yutazayyanu bihi. Jadi Masjid Kuba emas, ya. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Iya. Masjid Kuba emas, itu kubanya emas nggak? Namanya ya, Masjid Kuba emas bukan? Tahu dari mana? Ya, beritanya gitu ya. Insidkon pasidkun, ingin kisban pakisbun. Andai kata emas, menurut fikih gimana tuh? Dilarang nggak? Larangnya makruh apa haram? Iya. Iya. Kalau di tetangga-tangganya orang fakir miskin banyak, itu jadi magrur. Iya. Kalau di tetangga-tangganya udah kaya ya, atau di tetangganya itu banyak orang kafir yang mewah-mewah bangunannya supaya Islam kagak terpojok banget, ketinggalan banget, itu boleh ya dimegahin. Itu kama zakhrafatil yahud wan nasara ay bi'ahum wa kanaisahum. Gereja-gereja itu mewah. Wa zukhrufatul masjid bin'atun lam yaf'alhan nabi sallam wal khulafaur rasyidun wa fi zukhrufa muwafaqatu ahli kitab wa qad nahan nabi sallam anit tashabbuh bihim wa tawaffuq jamil umur. Wa qala Syawkani wa hadzal hadis mu'jizatun zahiratun li ikhbarihi sallallahu amma sayaqa'u ba'dahu. Kata Imam Syawkani, ini mukjizat buat Nabi ya, karena akan terjadi, dia udah ngomong Nabi dulu. Waktu itu kan belum kayak sekarang. Fa inna tasdiqul masajid wal mubahat bi zukhrufatiha aksaru minal muluk. Biasanya itu yang raja-raja wal umara. Pemimpin-pemimpin pi hadzal zaman fil Qahirah ya, di Mesir, Wasyam, di Syam, Baitul Maqdis. Kenapa dia bangun mewah? Bi akhzi amwalin nasi zulman. Dananya dari ya, yang halal, yang haram campur aja udah manusia. Wa imaratuhum iyaha ala syiklin badi. Dia bisa membangun bentuknya yang indah. Duitnya dari mana begitu? Zulman. Para hadis ya dulu anak tasim masjid bid'ah. Wa qad ruya an Abi Hanifah. Nah ini wa qad ruya an Abi Hanifah at-tarkhisu bi zalika. Abu Hanifah mengatakan boleh masjid itu dibikin indah. Qala Badru Ibnu Munir lamma sayyadan nasu buyutahum wa zakhrafuha nasaba ayadhu azalika bil masajid saunan laha anil istihana. Kalau rumah ente aja bagus-bagus, masa masjid kayak gitu? Ukurannya masjid itu rumah. Ini rumahnya ekonomi lemah, rumahnya seperti itu, sama masjid masih seimbang. Tapi kalau udah rumahnya mewah-mewah, masjidnya cumpon, bahasa mana itu cumpon? Ya kagak bisa memenuhi apa kebutuhan. Cumpon itu bahasa apa ya? Iya. Dikeatasin bawang longkong, ya dikebawain atasnya cumpon. Hah? Iya, dikeatasin bawahnya kelihatan, dikebawain atasnya kelihatan. Ya, cumpon ya. Jadi masjid itu dibilang ya, tidak menghina masjid kalau memang sesuai sama rumahnya. Kalau rumahnya udah mewah-mewah, masjidnya masih ketinggalan mewah, itu menghina masjid, menghina. Ya. Ini kata. Abu Hanifah mengatakan nggak apa-apa masjid dibagusin, ya, dimewahin. Lamma sayyadan nasu buyutahum, ketika manusia itu menghias rumah wa zakhrafuha nasaba ayyasna azalika bil masajid. Nasaba kalau masjid juga dibagusin. Saunan laha anil istihana, karena menjaga daripada dihina. Wa ta'aqaba bi anil man min zalika inna kana lil hasi ala tibai salaf bi tarkir rafahiyah.
itu emang orang-orang salaf itu meninggalkan kemewahan, kama qala wa in kana li khasyatihi sugla balil musalli fala. Kalau adalah takutnya karena sibuk hati orang yang sholat, maka tidak. Min hujjati ma'awal alaihi mujizun litazin bi anna salafus saleh lam yasul minhumul inkar. Buktinya ulama-ulama soleh, salafus soleh itu kagak ada yang inkar bikin masjid dengan bagus, dengan apa namanya dihias. Ya, waqala in bid'atun bahwa bid'atun hasanah mustahabbah wa annahu muraghhabun ilal masjid, supaya orang amam masjid demen di situ. Jadi bagaimana supaya upaya-upaya masjid jamaahnya banyak itu diperlukan. Taruhin air sabil, air gratis, ada kopi, ada apa gitu. Itu juga upaya-upayanya ya. Jadi ini pikirannya ulama soleh, ala salafus soleh itu apa, supaya muraghhabun ilal masjid. Jadi kita disuruh berupaya bagaimana supaya orang gemar ke masjid. Wa hazil hujjah la yu'alu 'alaiha khususan lil muqallatil ahadits sahih. Ini mah berbeda sama hadis katanya, adalah ala anatazin laisa min amri Rasulillah wa annahu na'un minal mubahatil muharramah wa annahu min alamatis saah, hari kiamat. Dan tanda hari kiamat itu masjid mewah-mewah, orangnya enggak ada. Begitu zuhur sesap juga kagak, asar sesap kagak. Saya studi banding dengan Masjid Hasyim Asy'ari. Kita lihat masjid orang, kita pergi ke Surabaya, ke Jawa Tengah, mengisa sesap juga nggak penuh, tapi masjid itu kedengerannya itu masjid, kegiatannya begini-begini. Saya mengisa di situ, satu sap juga kagak, orang masjid gede banget tuh, panjang. Gimana? Kubu ya, tanda kiamat tuh ya. Min alamatis sah, tapi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro ya. Masih lama juga buru kawin ya. Yang belum nikah. Dari saya masih kecil, wal kiamatu qarib. Wa halaluha hisab, wa haramuha azab. Itu khotbah bahasa Arab, walaupun nggak paham tapi nangis. Khotbah bahasa Arab kan ada gitu. Wa halaluha hisab, wa haramuha azab. Itu ya belum. Wa da'wa tarku inkari salaf mamnu'a li anna tazin bid'atun ahdasa ahlud dual jairah wa sakatan ulama anhu taqiyatan laridon bal qama fi wajhi batihim jamaah min ulamil akhirah. Wa da'wa nabiyatul mustasana batilah wa da'wa annahu muraghhabun masjid fasidah. Alasan itu rusak katanya karena mukhalif dengan hadis. Qultu ya Syekhuna ngomong nih tentang tasyid wasad. Fazahir indi anna adamal amri la yalzamu ayakuna manhiyan. Menurut saya kata Syekhuna ini tidak diperintah, tidak melazimkan dilarang. Ini enggak diperintah Rasul, apa pasti dilarang? Enggak. Jadi apa-apa yang enggak diperintah belum tentu dilarang. Wa adamun nahyi la yasbut hurmatu. Tidak dilarang, tidak sabit haramnya. Kalau sabata anal masjid la yu'tana bitazini, kalau sabit bahwa masjid tidak diperhatikan dengan dihiasnya, la aana alaihal mu'anidin bil Islam. Jadi non muslim malah jadi apa? Kesempatan menjatuhkan. Wa fil Fathah Fathul Bari wa rakhasa fi zalika ba'duhum wa huwa qaulu Abi Hanifah iza waqa'a zalika ala sabilit ta'zim lil masajid walam yaqwas sarf ala zalika min baitil mal, bukan dari uang pemerintah. Fahuna umurun wallahu alam, baca sendiri ya, apa namanya, banyak kan. Jadi ada yang bijak ya supaya Abu Hanifah, kaul Abu Hanifah ya diperkuat oleh kaul ulama yang lain ya. Kalau rumah aja udah bagus, masjid nggak dibagusin gitu ya. Kalau ini kan saklek udah ya, udah nggak boleh aja. Ini kita baca nih, pegang. Nggak ada.
Iya. Iya. Hadis Jibril tadi itu ya, Muhammad, jangan tinggi-tinggi bangunnya. Ya, gitu. Nah, diukir jangan dong, buat duit lo lagi kan gitu. Kalau duit raja kan duitnya banyak gitu kan. Duit kita sayang banget. Ini maksudnya orang fakir disuruh apa? Perhatiin gitu. Disuruh orang fakir suruh perhatiin. Gitu. Udah ya, itu masalah menghias masjid. Nah, di Bugyatul Mustasidin, kalau di bawah jangan, tapi kalau di atas mah nggak apa-apa. Ngomong bayang nangak, orang bayang nangak. Jadi kalau Bugyatul Mustasidin, Fathul Mutakhirin, ini nggak boleh ukir di lempengan ini, yang orang gampang lihatnya. Tapi kalau di atas nggak apa-apa, pala baksa gitu. Kalau di atas pala baksa, nggak apa-apa. Banyak nih, karena kan masjid. Saya pernah tanya sama arsitektur, kenapa masjid walaupun itu satu tingkat begini, tapi dia lebih tinggi ya? Alasannya apa? Agar supaya begitu kita masuk ke masjid, ya, kebesaran Allah itu luar biasa. Dengan melihat keadaan masjid yang tinggi, satu. Ini sebabnya ke sana. Iya. Ada yang kedua, ini banyakkan masjid, atasnya masjid, bawahnya aula, ya, buat disewa pernikahan apa dan sebagainya. Di situ ada nanggap topeng nih, akan dangdut apa. Jadi kira-kira menurut hukumnya gimana? Boleh nggak? Iya. Iya. Satu lagi kayak masjid ada menara kayak. Menaranya disewain buat Telkomsel. Sebenarnya pada nara itu banyak kayak Iya. ada alasan buat operasional masjid. Iya. Dan setiap 5 tahun sekali itu pengurus masjid dapat komisi dari Telkomsel. Iya. Bahkan enak gitu. Iya. Ah. Iya. Udah gitu. Jadi ada 3 pertanyaan. Ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tingginya masjid. Tingginya masjid itu arsitek punya alasan supaya yang ngelihat masjid itu terbangkit dalam hatinya kebesaran Allah gitu. Cakep banget itu. Cakep, ya. Jauh amat yang di Bekasi aja, Pak. Yang Bekasi nggak ada, Pak. Iya. Itu tergantung yang lihat. Tergantung lihat. Memang kalau hatinya hidup ya bisa begitu. Melihat masjid megah ya, ke atas secara zahir itu adem, lebih adem daripada yang pendek masuk. Yang kedua melahirkan kebesaran Allah, kebesaran Allah. Itu hatinya hidup ya. Ya. Tapi kalau hatinya mati ya, yang lihat begitu juga biasa-biasa aja. Ya, enggak ngaruh ya, enggak. Tergantung siapa yang lihat ya. Iya. Tergantung siapa yang lihat. Yang kedua, yaitulah masjid ada sewaan bawahnya. Bawahnya masjid bukan? Bukan, kebanyakan buat ya sewaan bangunan. Iya. Ya. Kalau di situ ada pertunjukan maksiat berarti ada dosa. Iya. Kalau misalnya masjidnya itu buat ibadah, insya Allah pahala. Ya tinggal ngitung aja, mana berat pahalanya sama dosanya. Seri. Mau udah timbang. Kalau dihitungnya itu maksiat ya, mana maksiat
lebih banyak apa dosanya lebih banyak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin yara. Sama juga. Tapi dia puasa, orang nih puasa. Puasa seharian ada yang sanggup nggak? Sanggup, tapi sholat 5 menit nggak sanggup. Nanti di akhirat bagaimana itu? Ya, katanya kalau puasa nggak sholat, karena sholat itu tiang agama, berarti puasanya terima. Ada kaul begitu misalnya. Tapi ada lagi apa? Ya sholat ya sholat. Ya, maksiat ya, maksiat. Jadi namanya Muslim STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Black and white. Yo, bahasanya tinggi nih. Iya, black and white. Ya. Sholat terus, maksiat jalan. Gitu. Terus buat dananya karena masjid itu perlu dana. Ya ada merebut, ada yang banyak lah karyawannya tuh. Ya sumber dananya di situ. Ya. Ya. Tadi dananya sumbernya halal ya halal, kalau sumbernya haram ya haram. Ya. Maka itu ada bacaan yang kotak masjid untuk PHBI. Untuk doa apa dan yatim dan doa apa? Ya, untuk apa? Itu. Takut kena salah guna ya. Itu makanya kotak itu beda-beda. Ya, sebetulnya kembali kepada uruf orang yang meletakkan duitnya ke masjid itu urufnya apa untuk bangun masjid, kan masjidnya udah jadi, apa untuk kebutuhan ya operasional. Nah, ini merembet kepada operasional termasuk khotib, imam, dapat dari situ ya, di antaranya begitu. Jadi boleh nggak khotib ngambil amplop? Boleh, nggak boleh ngambil amplop. Isi. Hah? Boleh nggak muazin ngambil amplop? Hah? Boleh. Boleh. Nah ini masalah khilaf ya, masalah khilaf. Jadi ambillah muazin yang layak zunu, yang layak khuzu ala azanihi ajron. Wattakhiz muazzinan layak khuzu min azanihi ajron. Ambillah muazin, jadikanlah muazin yang tidak ngambil upah. Kalau dia ngambil upah, boleh nggak? Hah? Ambil biar semangat. Azannya kencang. Azan nggak boleh kencang-kencang. Hah? Azan kencang-kencang begitu, ini nggak boleh. Ya, ini ada di sini, dibuka aja bab apa? Bab apa? Azan. Di bab azan. Ya. Di situ ada apa namanya jawabannya tentang khotib ngambil amplop ya, muazin, imam. Itu di halaman 151. An-nahyu anittikhazil ajri fil azan. Nah, halaman 151 nih. Ya, bagaimana komentarnya di sini? Ya. Kata Utsman bin Abil As, ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah jadiin saya imam. Jadi daftar jadi imam boleh? Boleh. Ya. Karena dia ada kemampuan, ya boleh. Saya tolong dicantumkan jadi imam di masjid itu. Nah, termasuk juga pengen ngelamar khotib, ada nggak? Ada. Ya. Nama saya tong khotib di situ, ada nggak? Ada. Ya, ini ya Rasulullah, kata Utsman bin Abil As, ij'alni imama qaumi. Jadiin saya menjadi imam. Berarti ini nyalek boleh? Boleh. Nyapres boleh? Boleh. Lagi sama imen. Wah, lebar nih. Lebar nih, ya. Boleh nggak? Nyapres boleh nggak? Boleh. Nyalek boleh. Ini kalau kita lihat hadis Utsman bin Abil As, mohon kepada Rasulullah minta dijadiin imam di kampungnya, ala kaum di jamaahnya.
Rasulullah terima anta mimamuhum. Udah ente jadi imam. Waktu tadi biadabihim, ikuti jamaah yang lemah. Jadi kalau jadi imam surahnya nggak boleh panjang-panjang ya, nggak boleh. Karena memperhatikan di belakang ada yang udah tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan ya. Wattakhiz muazzinan la ya'khuzu ala adzanihi ajron. Dalam mengangkat muazin yang enggak minta upah, Kalau diupahin boleh nggak diambil? Dia kagak minta enggak. Ya ente punya pikiran aja kan begitu. Gua kagak minta juga. Iya. Ini yang tidak minta kalau dikasih boleh apa enggak? Waktu lipapi ujratil azan, ihlam ulama pada upah muazin, upah azan pakot mana Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wa ashabuhu itu mana'a akhadzal ujra, enggak boleh. Termasuk jadi imam. Wajib itu sholat, ngapa ngambil ujroh? Iya, termasuk imam, khotib, muazin itu jangan ngambil ujroh gitu. Jangan minta ujroh, ya apalagi target ya enggak. Ya, ditargetin. Enggak boleh akhzal ujroh. Siapa itu? Si muazin, termasuk khotib, termasuk imam, termasuk guru ajar. Boleh nggak? Abu Hanifah nggak boleh. In ajriya ala Allah, in ajriya illa ala Allah. Yang namanya upah nanti sama Allah. Kalau udah diupahin di dunia, di akhirat nggak ada upahnya. Kata yang nggak boleh, kata yang nggak boleh. Allahnya mau ngasih, duitnya mau kasih, pahalanya mau kasih, urusan apa? Itu kata yang kagak boleh. Kata yang nggak ambil. Ini kan ada penceramah, kayak saya nih apa? Ceramah. Malah saya sedekah, saya nggak ambil itu amplop, duit itu saya nggak ambil, malah saya sedekah. Apa itu semua? Kayak amplop. Saya punya cara, lu sedekah jangan hina kayak yang ngambil apa? Itu. Ya lu udah ngambil nggak aja ngambil, ngapa yang jelek-jelekin kayak yang ngambil? Ini ada nggak yang begitu tuh? Ada di sono. Lu ceramah begitu ngatain kayak itu. Ulama amplop katanya gitu. Ya ente nggak ngambil aja ya. Qala bi bazil majhud naqlan anil badai wala alal azan walal iqamah walal imamah tuh sini. Enggak boleh. Li annaha wajibah wala yajuz khadzul ajri alal wajibat. Qala Syafi'i fil ahabbu ayyakunal muazzinun mutatawwi'in. Imam Syafi'i bilang saya sih senangnya kalau muazin sukarela. Qala Ibnu Arabi al-Maliki was sahih jawazu ahzil ujra. Nah, ini nih, lega ente ya. Was sahih. Pakai yang ini aja udah. Coret, tandain bawahnya. Was sahih jawazu ahzil ujra alal azan was salat wal qadha wa jamil amalid diniyah. Alasannya fa innal khalifah ya'khuzu ujratahu ala hadza kulli. Khalifah khulafa Rasulullah itu ngambil gaji. Halaman berapa? Tuh. Mau dicatat halaman berapa? Halaman 152. Juz 1 bab azan. Ente udah kerjain tapi belum punya dalil. Sekarang kita udah kerjain tapi belum punya dalil. Syekhona ngomong apa? Ya, ngomong apa? Ternyata ada di sini jawabannya. Fleksibel ya. Enggak kebangetan apa namanya? Saklek. Ya kebangetan saklek ya. Ya, ini. Karena kalau kagak begitu kata antum kagak semangat ngajar. Iya daripada iya. Kalau begitu enggak semangat, makanya guru-guru piora baik. Piora. Apa piora itu bahasa apa tuh? Kagak merhatiin ya, nggak merhatiin. Makanya ustadz tuh
Harus diperhatiin yang ustaz-ustaz madarosah ya. Gajinya kecil tuh. Ya supaya gede itu supaya jangan dia ngobek. Giliran ngajar dia tinggal. Udah ACC aja. Ntar anak bagi ente gitu. Iya, supaya dia enggak terpengaruh dengan itu, makanya gajinya gedein tuh ustaz-ustaz madrasah ya. Madrasah ya enggak. Kalau ada. Fa innal khalifah yakhudhu ujratahu ala hadza kulli qala Malik la ba'sa bi ajrun ala zalika. Qultu qala sayuna wa ammal mutaakhirun minal khalifah fa innahum jawwazu wastahsanu. Iya. Wastahsanu akhzal ujra alal amali dinya. Penasaran lihat di Bazlul Majhud cara Abi Daud. Naqlan anil hidayah wallahu a'lam. Modal ente. Iya. Jadi kemakam. Gini kayak ini. Ada masjid NU, ada masjid Muhammadiyah. Kita yang saya alami gitu. Begitu kita mau masuk mau khotbah masjid Muhammadiyah, udah jelas kayak manajemennya tanda apa kayak. Ya. Tanda Ustaz. Kita lihat 1.500.000 apa? Gini masjid NU. Iya. Kan? Kan manajemennya nggak ada. Iya. Hidup pulang. Ya. Kita diamplopin aja. Ya. Ini berapa duit kita bingung. Ya. Terus Supaya ngeliat, ya supaya tahu kita buat WC. iya. Iya. Berapa nih? Lek. Iya. Gitu. Kalau gede, alhamdulillah. Kalau enggak gerendeng. Iya. Nah ini maksud saya, ya kan? Iya. Dari NU sendiri harusnya seperti Muhammadiyah. Memang sih kaitannya NU kalau saya lihat nih, ya kan? Kita kasih dengan tujuan ikhlas. Iya. Kan? Gitu. Artinya sebanyak dikitnya itu tujuannya Iya. yang Iya. ikhlas. Iya. Cuman kadang-kadang ada seperti itu. Jadi NU salah gitu? Enggak salah. Makin NU. Hah? Jadi kaitan dengan manajemen. Yang salah yang ngarepin. Nggak perlu ngarep. Coba kalau nggak ngarep mah nggak nyesel. Nah, karena ngarep dia nyesel tuh. Salahnya siapa? Yang salah bukan NU, bukan Muhammadiyah. Yang salah yang ngarep. Coba kalau nggak ngarep, nggak nyesel. WC berapa duitnya? Begitu sih. Pora-pora ke WC. Atau jebelek begitu ya amplopnya ya. Iya begitu keluar jadi kemudian lagi panitia. Weh, bini gue 2, amin amat. Bini gue 2. Ini bukan ngomong ngelahur tapi emang kenyataan. Ada yang begitu tapi ya ada yang begitu ada. Ya. Tadi penyesalan itu karena ngarep. Itu karena ngarep. Salahnya kita itu ngarep. Sama juga mau pergi maulud, bayangannya nasi kebuli. Tahu-tahu cuma snack doang. Kan mulutnya nyap-nyap tuh. Nah, masjid roti ya. Agak mau kuat maulid, mau maulid gitu. Itu karena berangkatnya tadi udah niatnya nasi kebuli bayangnya. Ya, itu mah yang pertama kita niatnya maulid. Kalau nasi mah kembul, nasi uduk itu mah boleh ada, nggak boleh kagak. Gilok maulid kagak ada apa-apanya ya. Nabok. Ya, itu ketahuannya si yang bekerja tadi itu di situ jadi rembes ke mulut ke apa. Karena tujuannya tadi itu ya jadi nyesel banget. Dia ngajarin ikhlas berarti ya. Termasuk yang terakhir tadi kayak ya pertanyaan masalah menara jadi bikin. Ya menara butuh apa enggak? Kalau butuh bikin. Ya, itu kan asalnya itu supaya speaker adanya di atas ya. Bukan itu kayak. Enggak. Jadi menara dimanfaatkan tiang internet. untuk Telkomsel. Iya itu kan iya buat tadi kaitannya buat operasional muazin, imam, khotib. Iya kalau ya boleh.
buat operasional itu karena emang tadi kan alasannya supaya yang orang disuruh ikhlas. Supaya ikhlas apa? Supaya dia ikhlas, kasih duit. Supaya dia ikhlas. Biar ikhlas gitu. Supaya dia ikhlas kita nggak pikirin tuh, supaya dia nggak mikirin dandang terbalik apa enggak di rumah. Hah? Ya dia ngajar supaya dandang terbalik apa enggak gitu. Karena itu wajib. Iya. Karena nggak ada apa? Karena nggak ada donaturnya. Kalau ada donaturnya ya donatur aja, jangan pakai sesuai begitulah. Kalau ada donaturnya, ya. Ada donaturnya nggak ada. Kalau itu nggak dilakukan nggak berjalan ya. Ya. Itu operasional ya. Jadi al wasail fi hukmil maqasid ya. Wasilah supaya itu terjalan. Ya. Tentang masalah ta'adudul masjid itu kan Imam Syafi'i itu bahaya persyaratan, nggak boleh ta'adudul masjid di Korea ya, di satu kampung, karena dia mensyaratkannya itu 40. Kenapa dia mensyaratkan 40? Karena Nabi itu selama bikin Jumatan tidak pernah kurang dari 40. Tetapi Nabi tidak menjelaskan kalau bikin Jumatan mesti enggak. Ya, enggak jelasin. Jadi anna waqa'il ayan la yuhtaju bihi. Ya. Bahwa kejadian itu enggak bisa dibuat hujah. Tapi Imam Syafi'i punya alasan di kitab-kitab Imam Syafi'i karena wa annal arba'in la yakhlu an waliyillah. Orang kalau 40 kumpul rame-rame itu ada wali Allah di situ. Arba'in itu adadul kamal ya, bilang-bilangan yang sempurna. 40 juga diutus Nabi menerima wahyu. Jadi nggak ada Nabi nentuin kalau Jumatan dari kaulinya, tapi dari fi'linya ada gitu. Nah, disitulah Imam Syafi'i dengan dalilnya bahwa itu 40 fi'lun Nabi. Jadi fi'lun Nabi. Hadisul fi'l aqwa min hadisil qaul. Hadisul fi'li aqwa min hadisil qauli. Hadis perbuatan Nabi lebih diutamain daripada hadis qauli. Ya. Andai kata ada kaulin Nabi seperti kayak asbihu bisubhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Kalau subuh sudah terang, itu pahalanya besar. Tapi bukan berarti keluar matahari. Jadi sepertinya kayak takhir gitu enggak di akhir waktu. Kata Imam Syafi'i enggak begitu maknanya, tetap kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli subuh ghalasin. Nabi sholat subuh masih agak gelap. Itu hadis fi'li, itu lebih kuat daripada hadis qauli. Nah, Imam Syafi'i jawab, itu bukan berarti subuhnya akhir. Asbihu bisubhi itu hadis qauli itu maknanya subuh tetap awal, cuma surahnya 50 atau 100 ya, 50 ayat atau 100 ya. Jadi sehingga mentok udah terang baru selesai sembahyang subuh, itu yang dipaham oleh. Jadi hadis yang menentukan bahwa 40 itu tidak bisa dijadikan mutlak dalil kalau kurang 40 nggak sah. Ya. Jadi kalau dibikin ta'adudul masjid mungkin hitungannya jadi kurang, sono kurang ya. Sedangkan imam-imam yang lain ya Ibnu Hazmin malah sendiri sah ya enggak? Allah. Tapi ada yang bilang sholatul Jum'ah itu seperti sholat jamaah. Ya berapa bilangannya? Nomor 4. Mau apa ini kan di misbah juga ada ya. Masalah jumlah. Kalau emang 40 menjadi syarat, ini rasanya rancu juga lah.
apakah sholat Jumat itu sholat maksuroh atau sholat mustaqillah? Sholat Jumat itu sholat yang dikosor apa sholat tersendiri? Kalau sholat sendiri udah Jumat ya Jumat 2 rakaat, khotib ya khotib. Tapi kalau dikata sholat maksuroh, karena di waktu zuhur dianggapnya 2 khutbah itu seperti 2 rakaat. Makanya dalam khutbah itu nggak boleh saudara-saudara nanya nunjuk boleh. Itu kan saudara-saudara. Jadi kenapa nggak boleh tuh nunjuk-nunjuk setelah muka, nggak boleh kemari begini aja. Karena itu bimanzilah sholat 2 rakaat. Ya, iya, saudara-saudara nggak boleh. Kenapa bimanzilah sholat 2 rakaat? Kenapa nggak boleh ngomong? Nah itu baik. Tapi kalau kita bilang itu khutbah dengan manzilah 2 rakaat dan jamaahnya wajib dengerin khutbah apa enggak? Jamaah wajib dengerin khutbah enggak? Wajib. Wajibnya berapa orang? 40. Kalau ngantuk, yang nggak ngantuk cuma 20, 30, yang lain ngantuk semua. Enggak sah dong kalau wajib. Dan yang datang belakangan juga nggak dengerin khutbah, berarti sholat Jumatnya nggak sah dong, karena saya yang manzilah 2 rakaat nggak ada. Ya, itu kalau dikaitin bahwa dengar khutbah itu wajib, berarti ada beda nih. Dengar khutbah itu ada yang paham itu wajib, ada yang nggak wajib. Kalau dipaham dengerin khutbah itu wajib, berarti yang datang Jumatan udah komat. Sah nggak? Kagak. Terutama yang deket kan belakangan datangnya. Kalau yang jauh-jauh takut tinggalan. Iya. Kalau dengerin khutbah wajib, berarti yang sholatnya nggak dengerin khutbah nggak sah. Nah. Maka pendapat yang lain, sholat Jumat ya sholat mustaqillah. Udah Jumat khutbah nggak dikaitin. Nggak ada kaitannya. Jadi dikaitin maksudnya jadi memang kalau dikorek-korek begini nih jadinya sholat kita. Makanya ada yang ngulang wah itu ngulang zuhur aja dah. Ya ihtiyat. Jadi Imam Syafi'i ihtiyat ngulang zuhur. Manakala itu dianggapnya enggak sah, nah ada itu ban serep. Ada ban serepnya. Ya, di komen lagi. Kalau gitu sholat 1 hari 1 malam 6, kan disuruhnya 5. Mau ditambahin sama zuhur jadi 6. Itu bid'ah. Nabi aja waktu khutbah di Madinah ditinggal ke pasar, itu ada onta bawa dagangan, tinggal 12 kagak ngulang. Ente ngulang orang ratusan. Udah kalau ente nggak sah jangan sholat di sini. Atau begitu kata kiainya. Dia bikin lagi masjid. Ujung aspal sono. Gitu karena marah. Kalau sembahyang sini masjid saya kagak sah, jangan sholat sini. Orang dia ngulang. Ya maklum santri kulon. Santri kulon ngulang banyak kan. Santri wajib ngulang sholat. Iya, ngulang sholat zuhur. Banyak ada sana. Jadi 6 dong kewajiban. Nah, 1 hari 1 malam jadi iya jadi 6. Kata yang bilang bukan 6, tetap 5 yang wajibnya itu, yang 1 jadi 1 sunnah. Itu Nabi kan begitu orang masuk pada jamaah, ada yang kagak jamaah, kata Nabi saya udah nggak jamaah, saya udah sholat di rumah, ulang lagi nggak apa-apa, walaupun di rumah udah sholat fardu, begitu kita ke masjid ada orang jamaah, ulang lagi. Nah tinggal yang wajib, jatuh wajibnya mana nih? Ada yang bilang yang pertama jatuh wajib, yang itu jatuh di sunnah. Jadi wajib tetap 5. Wah, muter. Itu kalau dia korek-korek Jumatan sampai kagak, begitulah. Jadi yang azan yang udah rapi duluan sah, yang di sini agak sah kan begitu ya. Ya, sekurangnya baca ini ada jawaban sini di Misbah. Ya. Ya, jumlah berapa bilang-bilangan Jumat ya enggak. Jadi mau pakai fikih
Syafi'i, apa mau pakai fikih siasat ya. Fikih siasat. Fikih siasat fikih apa tuh? Ahkamus sultonia. Di situ bilang kalau nambahin zuhur maka itu bid'ah, dosa. Wa iluha asimun. Yang ngerjain ngulang itu dosa. Karena Nabi 12 kagak ngulang. Itu orang yang nggak mau ngulang zuhur ya gitu. Bapak iluha asimun. Iya. Iya. Jadi kemarin alhamdulillah waktu hajian tuh di Masjidil Haram di posisi matok tuh kan biasanya ada imam nempel Ka'bah. Ya. Kemarin tuh nggak ada kayak. Jadi begitu ngobrol sama jamaah yang lain, sekarang waktu itu dia ngalamin sholat di musola jenazah. Itu posisinya di masjid. Nah itu imam mau nyolatin jenazahnya di sana, imam di situ kayak. Sementara kita kan pada di bawah di matok. Jadi ini posisi imam kayak supir beca, makmum di depan, imam agak di belakang. Nah, kira-kira ada ibaratnya nggak begitu? Ya, itu namanya Mekah, lain nama Masjid Al-Ittihad. Jadi imam di depan, imam di belakang, makmum di depan. Itu Mekah. Itu Mekah, kecuali Mekah. Kalau di sini nggak boleh begitu. Imam di belakang. Kalau ditanya jawabnya darurat aja gitu. Hah? Nggak darurat ya buat Mekah ya kayak gitu. Ya. Kalau darurat kan asalnya dia mesti di depan, terus darurat. Ya, jadi boleh ya. Ad-darurat tubihul mahzura. Jadi untuk Mekah ya apa darurat karena saking banyaknya orang. Kagak banyak orang juga begitu juga kan. Hah? Apa dia kalau nggak banyak orang ya, kalau orang masih muat dia posisinya berubah. Ya ini kan Ka'bah. Ini berhadapan, kalau yang sebelah sini kan berhadapan imam sama makmum. Yang sebelah sini. Imam sini. Ada kan tempat imam tuh. Ya kalau yang di sana kan madep depan. Jadi udah nggak seperti biasanya. Ya. Untuk di Mekah ya. Untuk di Mekah nggak apa-apa, imam di belakang, makmum. Ya imam di atas ya. Kita di bawah di sini madepin Ka'bah. Jadi sono. Iya. Ya. Ada ibarat dapat ulama siapa gitu? Enggak. Saya nggak dapetin. Orang lain dapat kali ya. Saya nggak dapetin. Ya. Kalau ya kecuali Mekah dari itu. Kecuali Mekah, paling ibaratnya kecuali Mekah ya enggak. Ada kecuali lagi Mekah kenapa? Orang selawar seliwer juga apa? Selawar seliwer itu kan ngilangin kebaikan 40 tahun ya. Usahanya. Tapi kalau di Mekah nggak bisa, udah umum balwa. Kata Syekhuna apa? Udah umum balwa. Kalau kita larang dia begini, kita yang jatuh. Karena di sana banyak banget yang masuk. Kita yang jatuh. Udah umum balwa. Ya. Jadi pikir kita terap sama yang di Mekah nggak apa? Nggak boleh mendahului imam. Ya, yang di sini ya. Di sana nggak pas ya. Di sini di bab imamah yang di Misbahul Zalam. Nyatanya mau tambahin karena tadi itu pengajian soal jawab, jadi udah situ aja ya. Iya. Iya. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا Duluan. Jazakallah.
أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برقوا سمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر باشر والشيخ محمد بن أحمد بن مشموس والشيخ محمد مهاجر أمسد الداري وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد في الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد نفس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.